Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Berharap semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama bersekutu, berdoa, beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, karena keadaan pandemi yang sampai saat ini entah kapan akan berakhir, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita karena pandemi, biarlah kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan kita juga senantiasa bersandar kepadanya dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan, angkat sebuah pujian yang berjudul Setia. Dalam zaman yang bengkok ini, segala berubah, langit goncang. Iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hati penuh khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, ya setiamu asyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia dengan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tidak terduga, jangan takut pun jangan bimbang, taat perintah rajamu tentu menang. Ambil teladan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Kristus rajanya. Setia, setia, ya setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaan. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersetia boleh masuk surga yang mulia.
kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu Tuhan. Itu satu anugerah yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar senantiasa setia kepada Engkau ya Tuhan, di apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap ya Tuhan bersandar kepadamu dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, apabila kami seringkali bersungut-sungut kepadamu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan bagi iman kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Muse Lydia ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Muse Lydia ya Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Tuhan berkati kami dan memberikan kepada kami yang hari-hari yang kami lalui ya Tuhan. Kami bersyukur semua boleh kami lalui dengan berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah-Mu. Kami serahkan dalam kuasa-Mu pada malam hari ini. Kami mau datang dan berlutut kepadamu. Bila Tuhan juga boleh mendengar setiap permohonan doa kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus dengan doa kami yang tidak sempurna pada malam hari ini. Yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Demikianlah ayat hafalan pada malam hari ini. Biarlah kita boleh senantiasa setia kepada Tuhan, dan pada saatnya nanti Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan kerajaan surga. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku kebaikanmu yang tak dapat habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, lihatlah hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lydia. Kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Harapan saya Bapak Ibu saudara-saudari tetap sehat dan bahagia dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami masih diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahaminya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sangat terbatas ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan dia untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudaraku, walaupun malam ini kita hanya baca satu ayat saja, namun saya berharap saudaraku usahakan baca satu perikop dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Karena di situ Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang talenta. Nah, dalam perikop ini seorang majikan sebelum keluar negeri melakukan 3 hal yang penting. Saya sebut 3M. 3M di sini bukan berarti 3 miliar rupiah. Bukan juga berarti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3M di sini menurut ayat 14 dan 15 adalah memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka untuk berbisnis supaya mendapat keuntungan, dan menurut kesanggupan mereka, karena masing-masing mempunyai kesanggupan yang berbeda-beda. Nah, singkat kata, setelah sekian lama, majikannya pun pulang dari luar negeri. Majikan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang terima 5 talenta mendapat keuntungan 5 talenta.
Hamba yang terima 2 talenta mendapat keuntungan 2 talenta juga. Lalu majikannya memuji mereka dengan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Nah, hamba yang setia telah beroleh berkat dari majikannya, yaitu memperoleh kepercayaan, tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua adalah diundang masuk dalam kebahagiaannya. Hamba yang baik dan setia ibarat orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, dipercaya untuk melakukan suatu pelayanan. Mungkin di bidang persekutuan, bidang pembinaan, bidang kesaksian dan pelayanan, bidang sarana penunjang, atau bidang tim ibadah, atau pengurus-pengurus komisi-komisi yang lain. Nah, kita dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Rela mempersembahkan waktu, tenaga, dana kita, dan terus mengembangkannya. Dan mungkin juga dalam pelayanan ada mendapat tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, namun tetap bertahan melayani Tuhan dengan setia. Sampai kedatangan Yesus Kristus, kita diterima masuk ke dalam kerajaan surga. Kita dipuji sebagai hamba yang baik dan setia. Nah, sekarang kita melihat hamba yang menerima 1 talenta. Itu tidak melakukan apa-apa. Dan banyak komentar pada majikannya, bahwa majikannya adalah orang yang kejam. Karena mau menuai di tempat ia tidak menabur, dan mau memungut di mana dia tidak menanam. Saudaraku, andai kata kita adalah majikannya, bagaimana perasaan kita terhadap hamba yang tidak setia itu? Pasti kita tidak senang, bukan? Nah, begitu juga dengan majikan hamba yang tidak setia itu. Majikannya berkata, "Engkau ini hamba yang jahat dan malas. Sudah tahu saya seperti itu, mengapa kamu tidak melakukan tugas panggilannya dengan baik? Mari, kembalikan 1 talenta itu. Saya mau berikan 1 talenta itu kepada orang yang sudah mempunyai 10 talenta. Tidak sampai di situ, dia juga mendapat hukuman yang berat dari majikannya, yaitu dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, di sana dia meratap, dia kertak gigi, begitu menderita. Hamba yang jahat dan malas menggambarkan umat Tuhan yang telah menerima talenta dari Tuhan, tetapi tidak mau melayani Tuhan, melainkan banyak komentar, banyak kritik yang tidak membangun, banyak kritik yang tidak sehat. Orang semacam itu harus cepat bertobat, cepat menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Tuhan kita sangat baik. Dia tidak menuntut lebih dari kesanggupan kita, melainkan hanya menurut kesanggupan kita masing-masing. Perumpamaan dari Tuhan Yesus ini sangat baik untuk kita merefleksi pelayanan kita. Apakah kita termasuk hamba yang baik dan setia, atau hamba yang jahat dan malas? Mari kita berusaha menjadi hamba yang baik dan setia, supaya
kedatangan Kristus kembali, kita dipuji oleh Tuhan dan kita diterima oleh Tuhan dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Lydia. Kiranya firman Tuhan senantiasa boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya, saat ini kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Kita akan panjatkan beberapa pokok doa syafaat. Marilah sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama masuk dalam doa. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu bersama dengan keluarga boleh menyampaikan pergumulan-pergumulannya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama sejenak saat teduh. Amin. Marilah sama-sama saat ini kita akan berdoa. Dan pokok doa pertama, kita berdoa untuk kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Kita mohon Tuhan berikan hikmat untuk masyarakat tidak menjadikan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan menjadi sesuatu yang dipermasalahkan, melainkan menjadi suatu kebinekaan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa.
Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur, terima kasih padamu Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk masyarakat ya Tuhan. Kami di dalam keperbedaan suku, bangsa, ras, golongan, agama ya Tuhan. Tolonglah agar tidak dipermasalahkan di dalam masyarakat ya Tuhan, agar masyarakat diberikan hikmat ya Tuhan, supaya biar tetap menjaga kesatuan Tuhan, tidak memandang suku, agama, ras ya Tuhan, dan juga tidak menjadikan itu semua ya Tuhan menjadi permasalahan di dalam kehidupan ya Tuhan, tapi biarlah kiranya boleh menjadi satu kesatuan di dalam kebinekaan ya Tuhan. Berkatilah setiap kami sebagai masyarakat untuk taat senantiasa ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan boleh mempersatukan kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kedua, marilah kita sama-sama berdoa untuk tim medis yang sedang berjuang menolong orang-orang yang terkena virus. Mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam menangani pasien. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, saat ini dengan sehati kami mau berdoa, menyerahkan untuk para medis ya Tuhan saat ini yang ya Tuhan dimana dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Bila Tuhan tolong mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikanlah sukacita kepada mereka ya Tuhan. Bila mereka diberikan kekuatan ya Tuhan di dalam menangani pasien ya Tuhan, dan juga di dalam mereka meninggalkan keluarganya, Engkau berkati juga keluarganya. Berikan sukacita kepada para medis ya Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana sehingga semua penanganannya dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Engkau ya Tuhan. Berkatilah para medis ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama berdoa agar gereja di Indonesia dapat menjadi terang dan garam dengan berperan serta aktif membantu permasalahan bangsa di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami dengan hati kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Bila Engkau pakai gereja-gereja Indonesia ya Tuhan, boleh menjadi terang dan garam yang di tengah-tengah ya Tuhan keadaan perekonomian yang sulit saat ini ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja dapat berperan aktif membantu ya Tuhan, dan permasalahan dapat diselesaikan seperti perekonomian ya Tuhan, yang sehingga saat ini ya Tuhan perekonomian terpuruk ya Tuhan, sehingga kiranya Tuhan ikut campur tangan ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja dapat membantu, dapat juga menyelesaikan hal ini ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan ya Tuhan bagian untuk kesehatan ya Tuhan, dan juga untuk pendidikan ya Tuhan, juga untuk sosial dan hukum ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati gereja-gereja, boleh peran aktif ya Tuhan menangani hal ini, sehingga semua dapat ditangani ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan normal kembali ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah semua boleh menjadi saluran berkat bagi masyarakat dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Dan yang keempat, marilah kita berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja kita, GKI Kanaan. Kita berdoa untuk komisi anak, komisi youth, komisi dewasa muda, komisi wanita, komisi usia indah, agar dapat saling bekerja sama dan menjalin persaudaraan yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami dengan sehati juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja, untuk komisi anak ya Tuhan, komisi youth, komisi wanita, komisi dewasa muda, dan komisi usia indah ya Tuhan. Biarlah setiap komisi ya Tuhan yang ada di gereja kami boleh saling mendukung dan saling melayani dan saling mengasihi, dan juga mempunyai berjalin
terjalin erat persaudaraan ya Tuhan di antara komisi ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap komisi ya Tuhan dapat menjalankan melayani Tuhan dengan baik dan takut akan Tuhan, dan sehingga setiap komisi ya Tuhan boleh saling mendukung ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan segala pelayanan dalam komisi GKI Kanaan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang kelima, mari kita sama-sama berdoa untuk persekutuan online melalui media YouTube Saat Teduh Youth, Persekutuan Doa, Komisi Wanita, Komisi Usia Indah, dan Zoom Doa, agar melalui media ini dapat menjadi saluran untuk pemberitaan Injil. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di saat pandemi ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami boleh beribadah melalui online ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam melalui setiap ibadah ya Tuhan, baik itu ibadah youth ya Tuhan, ibadah persekutuan doa, dan juga ibadah komisi wanita, komisi usia indah, dan Zoom doa, dan Zoom seminar, dan semuanya ya Tuhan melalui multimedia ini ya Tuhan, sehingga boleh menjadi saluran berkat ya Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan melalui ibadah-ibadah ini ya Tuhan, dengan YouTube ya Tuhan, biarlah juga setiap orang yang menyaksikan boleh mendapatkan berkat daripada Engkau, sehingga firman-Mu boleh diberitakan dan Engkau, nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang keenam, marilah kita sama-sama berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati keluarga yang merawat agar dapat merawat dengan sabar dan cukupkan semua kebutuhan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami dengan sehati juga kami mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk yang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjamah mereka ya Tuhan. Mungkin yang sudah usia tua ya Tuhan, mereka tidak bisa melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Biarlah di masa tua ya Tuhan, sakit penyakit yang dialami ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap ya Tuhan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik obat-obatan dan segala yang dia perlukan ya Tuhan, kira Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap saudara kami yang sakit, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan untuk AP Agun, kami serahkan juga untuk Bapak Amos Makali, untuk Andi Sanjaya, kami serahkan untuk Mama Gay Ivan, kami serahkan untuk Papa Iling, kami juga serahkan juga untuk Mama Shuli, kami juga serahkan juga untuk padamu suaminya Isau Sing ya Tuhan, Pak Yaya, kami juga serahkan juga tanggung kasih dan kuasa-Mu saudara-saudara kami ya Tuhan yang kami belum sebutkan namanya. Karena Tuhan Yesus yang menolong dan menjamah dan memberikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan walaupun dalam keadaan lemah tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan doa kami yang tidak sempurna ini pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan dan kasih kuasa-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk acara ibadah online pada hari Minggu. Kita berdoa biarlah ibadah online pada hari Minggu semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang padamu, kami mau menyerahkan untuk ibadah online pada hari Minggu. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dan memberkati ibadah kami, memberkati setiap yang melayani Tuhan, baik liturgos, penterjemah, pro kantor, hamba Tuhan, yang pengkhotbah, kami serahkan juga untuk majelis pendamping, kami serahkan juga multimedia, setiap orang yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkati
pemusik juga ya Tuhan, kami serahkan dengan kuasa-Mu, dan untuk alat-alat musiknya kiranya Tuhan berkati dan sucikan sehingga dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, dan ibadah boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan pimpinan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu dengan doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, inilah pokok-pokok doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau menjawab sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, bila Engkau berkati setiap kami ya Tuhan yang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Ya Tuhan, seperti Engkau mengajarkan kami berdoa ya Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Persekutuan doa sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.